warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo sobat penikmat sejarah. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam akan menjelaskan proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Said Haidar Taqiyuddin yang akan menemani penjelasan pada materi ini dan teman-teman yang akan menemani juga. Latar belakang. Alasan kenapa kami mengambil tema masuk dan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia akan kami sampaikan sebagai berikut. Umat Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Islam masuk ke negeri ini dengan jalan damai sesuai dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Ada 5 teori masuknya Islam ke Indonesia, terutama dilihat dari asalnya, yaitu teori Arab, teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Turki. Kemudian dilihat dari aspek waktu, Islam datang pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah, abad ke-9 Masehi, dan abad ke-13 Masehi. Masuknya Islam ke Indonesia ini disebabkan oleh para pedagang dan penceramah dengan damai. Islam datang ke Indonesia secara kompleks. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia agar kita mengetahui perjuangan para ulama atau wali songo dalam mengislamkan Indonesia, khususnya bagi umat Islam dapat mempertebal iman dan mensyukuri nikmat Islam. Faktor-faktor yang mempermudah proses Islami di Indonesia. 1. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai tanpa adanya paksaan ataupun peperangan. 2. Syarat penerimaan untuk memeluk Islam sangatlah mudah, yakni dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. 3. Upacara keagamaan dalam agama Islam sifatnya sederhana sehingga tidak membebani masyarakat. Teori Arab atau teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia dibawa oleh musafir dan pedagang Arab yang berlangsung saat abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur, Theo Arnold, dan Buya Hamka. Buktinya adalah adanya permukiman Arab Islam tahun 674 di Barus atau Vansur, pantai barat Sumatera. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Kemudian yang terakhir adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Para ahli yang mendukung teori ini mengatakan bahwa kekuasaan politik Islam sudah terbentuk pada abad ke-13 Masehi sehingga masuknya Islam ke Indonesia terjadi jauh lebih awal, yaitu pada abad ke-7 Masehi, dan yang berperan aktif terhadap proses penyebarannya adalah orang Arab sendiri. Kelemahannya terlihat pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran orang Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya, teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh para sarna Belanda. Mereka percaya masuknya Islam ke Indonesia datang dari Gujarat. Teori ini menceritakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Teori ini berkembang dari P.J. Nepal yang menyatakan asal-muasal Islam berasal dari Gujarat dan Malabar. Nah, kita masuk ke teori Persia. Teori yang mengemukakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Persia yang disampaikan langsung oleh Hussein Jajadiningrat. Bukti-bukti yang mendukung teori Persia yaitu di Sumatera Barat ada peringatan yang disebut dengan upacara tabuik atau tabut, kesamaan seni kaligrafi. Teori Cina.
Teori ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Kurtubi, mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa oleh perantau Muslim Cina. Teori ini mengemukakan bahwa pada abad ke-9 Masehi banyak Muslim Cina di Kanton dan di wilayah Cina Selatan lain yang mengungsi ke Jawa, Kedah, dan Sumatera. Teori Turki. Teori perkembangan ini diajukan oleh Martin van Bruinesan. Menurutnya, selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi dari Turki. Alasan yang diajukannya adalah, yang pertama, banyak ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, kitab karangan ulama Kurdi menjadikan rujukan yang berpengaruh luas. Yang ketiga, pengaruh ulama Ibrahim Al-Qurani, seorang ulama Turki di Indonesia melalui tarekat Syatariyah. Yang keempat, tradisi Barzanji, populer di Indonesia. Pada dasarnya, semua teori tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Menurut Asyumardi Asra, sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas. Artinya, tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Dari pembahasan di atas, disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia adalah penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan damai, tanpa paksaan ataupun peperangan. Syarat penerimaan untuk memeluk Islam sangatlah mudah, yakni dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, upacara keagamaan dalam agama Islam. Agama Islam sifatnya sederhana sehingga tidak membebani masyarakat. Adanya unsur-unsur yang sama antara Islam dengan ajaran sebelumnya. Teori-teori yang sudah ada saling menguatkan dan memperkuat satu sama lain. Teori lain menguatkan teori bahwa Islam datang dari Arab. Terima kasih.